There's not much to do when all I can is Bawa umpan pancing dengan wadah, jerat gerombol ikan dengan jala, luruskan niat dalam ibadah agar berkah dan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kegiatanku hari ini di sini aku itu mau awali dengan aku itu mau nguras bak. Ini tuh kegiatan aku di siang menjelang sore hari. Jadi aku itu tadi pas mau berkegiatan gitu ya, kayak mau nyuci piring gitu. Aku itu lihat kok ini tuh bak aku udah airnya itu sedikit gitu ya, terus agak lumayan kotor gitu lantainya. Jadi ya udah di sini aku putusin untuk aku kuras dulu dan aku sikat-sikat. Sikatnya yang aku pakai ini adalah sikat yang sering aku pakai buat nyikat lantai kamar mandi ya teman-teman. Ini tuh tadi juga udah aku cuci bersih ya. Karena kan di sini aku cuma pakainya nyikat lantai kamar mandi, bukan nyikat WC ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah aku pakai buat nyikat lantai bak aku juga. Dan bak aku ini juga kan aku pakainya cuma buat mandi sama nyuci gitu ya. Kalau air minum itu tuh lain lagi. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, airnya itu udah lumayan kotor, apalagi tadi udah aku sikat-sikat gitu di bagian dinding-dindingnya, karena memang itu tuh udah lumayan banyak banget lumutnya gitu ya. Itulah resikonya kalau misalnya punya bak yang seperti ini ya teman-teman, kayak lebih cepat lumutan gitu ya. Tapi ya di sini aku usahain aja buat aku itu bersihin ya sebisa aku aja gitu ya. Karena jujur ya teman-teman, aku tuh kepengen banget kalau misalnya bak kayak gini tuh isi dalamnya itu atau lantai sama dindingnya itu kayak keramik gitu nggak sih, biar lebih enak. Cuman ya kan, ya kali rumah aku kayak gini tapi baknya itu keramik kan nggak lucu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, segini aja menurut aku udah syukur. Dan ini tuh kalau misalnya sering dibersihin, rajin dibersihin, ini juga bersih kok. Nguras bak kayak gini tuh sebenarnya bikin capek ya teman-teman, apalagi kayak bentar-bentar membungkuk, bentar-bentar berdiri, itu tuh kayak punggung aku tuh lumayan sakit, lumayan pegel gitu ya. Tapi kalau bukan aku yang ngerjain, lalu siapa lagi gitu. Jadi ya udah mau nggak mau aku yang ngerjain. Nah di sini aku juga ngidupin air ya, ngecokin air tadi karena memang aku tuh mau ngebersihin bak sekalian juga mau ngisi airnya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ngurus bak ini tuh bisa bolak-balik, disiram kayak gini, terus nanti dibuang lagi airnya. Kalau masih kotor ya disiram lagi dan dikuras lagi. Pokoknya sampai bener-bener bersih gitu ya teman-teman. Di sini tuh sebenarnya pengen juga sih ya aku dan Pak suami itu kayak ngasih lubang aja gitu ya di baknya. Cuman takut kejadiannya kayak lubang bak yang di rumah mama mertua itu makin lama kayak makin membesar dan melebar gitu ya. Akhirnya itu tuh baknya jadi sering bocor gitu. Makanya ya udahlah mau nggak mau aku tuh harus rajin nguras bak aja kayak gini. Nggak apa-apa lah kalau misalnya agak capek gitu ya teman-teman. Sebenarnya kan kalau ada lubangnya itu kan enak gitu ya, tinggal nunggu airnya itu jalan di situ aja. Nah nguras baknya itu udah kelar. Di sini aku lanjut ngisi air baknya. Berhubung ngisi air baknya itu tadi kan masih lumayan lama gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku tinggal aja dulu. Di sini aku lanjut buat ngangkatin pakaian. Ini tuh karena memang udah lumayan sore ya dan cuacanya juga udah mulai lumayan mendung. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya siang hari cuacanya itu keseringannya itu panas dan bener-bener panas banget. Tapi biasanya kalau udah mulai sore itu biasanya udah mulai mendung gitu ya. Tapi sering juga sih kalau misalnya cuaca di sini tuh kayak dari pagi gitu ya sampai sore itu tuh mendung gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah cuacanya itu di siang hari itu masih panas gitu ya, dan mendungnya itu udah di sore hari. Jadi semua cucian aku itu alhamdulillah kering. Kalau di musim yang seperti sekarang itu rasanya itu mau nyuci banyak itu suka was-was ya teman-teman, suka dadakan hujan gitu nggak sih? Tapi ya semoga aja lah pas cucian kita banyak hari nggak hujan gitu ya. Nah lanjut nih teman-teman, di sini aku ngelepasin jemuran. Ini tuh yang cucian aku yang kemarin itu tuh belum terlalu kering gitu ya. Jadi makanya hari ini aku jemurin lagi dan itu alhamdulillah udah kering semua. Makanya di sini aku mau lepasin aja dari hangernya. Itulah enaknya ya teman-teman punya teras yang ada atapnya kayak gini. Di saat lagi ada pakaian yang kurang kering tinggal dijemur kayak gini aja udah dipastikan itu bakalan kering. Karena kan walaupun ini ada atapnya, dia itu kan terbuka gitu ya, jadi angin itu masuk gitu kan. Jadi kayak pakaian-pakaian itu juga bakalan cepat keringnya. Jangan salfok sama Twin ya teman-teman yang manjat-manjat pagar, ya memang seperti itulah ya. Tapi dia itu nggak berani manjat beneran ke atas gitu ya, dan semoga nggak berani lah.
Dan ini dia nih teman-teman, penampakan air bak aku. Alhamdulillah ini udah penuh. Pokoknya kalau misalnya pakai selang aku itu kan besar gitu ya, jadi ngisi air baknya itu lebih cepat penuh gitu. Dan alhamdulillah airnya itu kayak bener-bener jernih banget, bawaannya itu pengen nyemplung, kayaknya seger gitu ya. Oke lanjut teman-teman, di sini tuh aku mau ngambil pepaya karena di sini tuh aku lihat tadi ada pepaya yang mateng gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku mau ambil. Ini tuh pepayanya itu sebenarnya udah roboh gitu ya, cuman dikasih tonggak gitu sama pak suami. Dan alhamdulillah ini masih belum mati gitu ya pepayanya. Nah ini dia, lumayan kecil sih pepayanya itu, tapi nggak apa-apa, ini lumayanlah cukup buat jadi cemilan aku di siang hari ini bersama anak-anak. I'll see you soon. If I can lay down beside you. Di sini aku langsung aja kupas pepayanya ya teman-teman. Ini tuh bener-bener seger banget dan bener-bener manis. Apalagi kan pepayanya ini tuh matengnya itu di batang gitu ya. Jadi kayak ini tuh bener-bener manis banget. Manisnya itu yang manis seger gitu ya. Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget deh. Walaupun pepaya aku ini tuh buahnya itu nggak terlalu besar-besar, tapi pepayanya itu pepaya merah dan ini tuh kayak bener-bener manis gitu loh teman-teman. Jadi kayak makannya itu bener-bener puas gitu. Where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Alhamdulillah seneng ya teman-teman punya pohon buah kayak gini. Walaupun buahnya itu cuman kayak buah pepaya gitu ya, tapi setidaknya kan aku nggak beli buah pepaya lagi gitu. Dan ini tuh buah pepaya ini tuh masih kayak sering juga sih masaknya gitu ya teman-teman, karena dia itu tuh walaupun masak itu kadang itu nggak banyak, tapi setidaknya satu-satu itu juga sering sih masaknya, nggak terlalu lama-lama gitu. Pokoknya pepayanya ini tuh kayak bener-bener enak loh teman-teman, walaupun dia itu kecil-kecil tapi dia tuh kayak bener-bener manis banget gitu. Aku tuh suka banget makan pepaya kalau misalnya pepayanya itu yang udah masak di batang gitu ya, karena memang bener-bener lebih manis aja, lebih kayak alami aja gitu manisnya. Dan terkadang itu kalau misalnya pepaya yang udah diambil dari batangnya yang belum mateng lalu nanti diperam dulu, itu nggak tahu kenapa kayak manisnya itu agak kurang gitu menurut aku. Jadi aku tuh lebih suka kalau misalnya pepaya itu tuh masak di batang. Nah lanjut, di sini tuh aku mau ngemil pepaya dulu sama anak-anak gitu ya. Alhamdulillah sih anak-anak itu seneng ya teman-teman makan pepaya. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri, anak-anak itu seneng dan doyan ya makan pepaya. Ini tuh bener-bener kayak mereka itu doyan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ya teman-teman, anak-anak itu lumayan doyan gitu makan buah gitu ya, walaupun cuman buah pepaya. changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Nah itu tuh si kakak ya teman-teman, dia itu minta-minta pepaya lagi, padahal pepaya di tangannya itu belum habis. Tapi ini tuh walaupun banyak di tangannya, mereka itu habis ya teman-teman pepaya ini semuanya. Alhamdulillah. Oke lanjut, di sini aku balik ke dapur. Ini tuh tadi aku itu juga habis dari warung gitu ya, beli jajanan anak-anak. Dan di sini tuh aku mau potong-potong aja jajanannya dan mau susun ke dalam lemari supaya nanti itu pas anak-anak mau makan jajan gitu ya, tinggal dikasih aja gitu ya. Dan aku juga nggak suka kalau misalnya jajanan itu tuh berantakan di luar gitu. Jadi aku tuh lebih senang kalau misalnya jajanan itu udah disusun kayak gini di dalam lemari. Dan di sini aku juga mau lanjut buat nge-refill nih teman-teman. Aku tuh mau nge-refill micin dan juga garam, karena memang micin aku itu tuh udah kayak tinggal sedikit gitu ya di tempatnya. Karena memang micin aku itu sebenarnya itu kalau buat aku aja itu tuh awet ya teman-teman. Cuman kalau pas ada pak suami di rumah itu tuh micin aku sering banget dijadiin pupuk cabe gitu. Jadi makanya kadang kalau beli micin yang harga 5 ribuan itu tuh cepat banget habisnya gitu. Karena ya gitu, pak suami itu sering ngambil buat jadi pupuk cabe. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Nah di sini aku juga udah kelar buat nge-refill garam, karena memang garam di dalam toples ini tuh tinggal dikit banget gitu ya. Jadi tadi aku refill dulu dan sekarang aku tuh mau lanjut buat masak. Alhamdulillah ya teman-teman masih bisa buat masak gitu ya.
Dan di sini tuh aku mau masak perkedel lagi nih teman-teman. Ini tuh aku mau menggoreng perkedel karena memang perkedel itu tuh masih ada stok apa ya bahannya, adonannya lah gitu ya, kok bahannya. Masih ada stok adonannya. Jadi ya udah di sini aku mau goreng aja lagi gitu karena beneran deh kalau misalnya gorengan kayak gini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Makanya aku tuh seneng kalau kayak bikin bakwan atau bakwan sayur atau bakwan jagung atau perkedel jagung itu kalau misalnya bikin itu nggak apa-apa adonannya itu agak sekalian banyak aja gitu ya. Jadi nanti tuh kalau misalnya nggak habis digoreng masukin ke kulkas lagi pas kapan mau digoreng itu tuh enak gitu ya teman-teman. Udah ada gitu tinggal ngegoreng doang. Nah ini tuh adonannya udah habis ya teman-teman, itu adalah stok terakhir. Jadi di sini tuh aku mau sekalian juga nyambi buat ngiris-ngirisin bawang dan cabai sambil aku nungguin si adonan bakwan jagung aku. See you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really Kalau misalnya ini tuh nggak di-record gitu ya teman-teman, atau nggak direkam atau nggak di video, ini tuh kayak bener-bener enak gitu ya buat beraktivitas apa-apa, terus kalian bisa disambi-sambi segalanya. Cuman kalau pas lagi direkam kayak gini, kalau misalnya serba disambi itu takutnya nanti nggak bisa kerekam semuanya dan malah keteteran gitu. Jadi makanya kalau aku tuh sering banget bilang kalau kerjaan itu tuh direkam kayak gini tuh memang lumayan lama dan jadi lebih agak sedikit ribet. Cuman karena memang ini tuh udah jadi kerjaan aku sehari-hari, udah 1 tahunan lebih ya teman-teman. Jadi ya kayak udah enjoy aja ngejalaninnya. Mungkin untuk teman-teman yang baru-baru ngonten gitu ya, mungkin berpikir harusnya kerjaan itu kelarnya itu setengah jam, tapi karena memang ini direkam jadinya 1 jam gitu ya. Karena memang seperti itu ya teman-teman, kan kita harus mindah-mindahin tripod, ngegeser-geser tripod, nyari angle gitu ya. Bahkan pernah gitu ya teman-teman, pas lagi masak gitu ya karena sibuk nyari angle, bahkan kadang aku matiin dulu untuk api kompornya biar dia itu tuh nggak gosong gitu masakan aku. Karena terkadang nyari angle itu tuh harus nyesuaiin pencahayaan juga, jangan sampai kayak menatap banget ke cahaya, itu biasanya bakalan jelek hasilnya gitu. Pokoknya harus dipikirin deh gitu ya pas ngambil video itu si angle-nya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga terkadang itu sering juga ngambil ngambil video itu tuh terkadang cahayanya itu nggak bagus ya, karena kan kita juga manusia gitu ya, nggak bisa yang selalu perfect. Terkadang juga efek buru-buru gitu ya, jadi asal naruh-naruh aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bikin telur orak-arik, dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, aku itu udah masukin telurnya. Terus di sini aku juga kasih garam. Tadi kalau untuk bahan-bahan bumbunya itu aku cuman pakai bawang merah, bawang putih itu pun serba diiris gitu ya. Lalu aku kasih juga merica, dan pastinya di sini aku kasih kecap. we talk on the phone every night. Love to Telur orak-arik ini tuh buat si Twin ya teman-teman. Jadi ini langsung aku pisahin aja buat si Twin untuk telur orak-ariknya. Dan di sini tuh aku mau nambahin minyak lagi karena di sini aku mau menggoreng atau numis lagi si bawang-bawangan dan cabai karena aku tuh mau bikin juga buat aku. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Ini tuh ceritanya aku itu lagi bikin menu makan malam gitu ya teman-teman. Ya karena memang gak ada pak suami, ya keseringan aku bikin menu makan malam itu ya kayak gini, nasi goreng gitu ya. Karena memang kan gak ada pak suami, jadi aku tuh gak terlalu pusing-pusing harus masak-masak yang gimana-gimana. Kalau pas lagi gak pengen masak sambel atau masak menu gitu, aku mending bikin nasi goreng kayak gini aja gitu ya. Jadi sekali jalan nanti aku bikinin Twin telur orak-arik, dan aku bikin buat aku itu nasi goreng gitu ya. Jadi ya menurut aku sih makan kayak gini aja sih udah enak ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ada pak suami itu tuh kayak lebih enak aja kita itu mau masak-masak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ada pak suami kan nggak mungkin cuman bikin nasi goreng doang gitu, bakalan jadi lebih ribet, takutnya juga nggak cukup gitu ya. Jadi kayak lebih mending gitu nyambel. Hope that you were safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Nah, sambil nunggu masih nasi gorengnya itu kayak benar-benar mateng, di sini aku juga cicil-cicil buat bawain perabotan-perabotan yang udah aku kotorin ini ke kamar mandi. Karena memang seperti yang sering aku bilang, aku itu kalau misalnya yang namanya masak pasti boros banget perabotan gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, mungkin karena udah kebiasaan gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh nasi goreng aku itu udah mateng, masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur deh pokoknya. Walaupun ini tuh cuma nasi goreng aja, tapi alhamdulillah disyukuri masih bisa makan. Oke, jangan lupa kelar masak kita itu ngelap-lap untuk area kompor dan sekitarannya supaya pas ditinggal nanti area kompor itu udah bersih. Not doing well. Nah, ini dia nih teman-teman, menu makan malam kami hari ini ada pergedel atau bakwan jagung, lalu ada nasi goreng dan telur orak-arik buat si Twin. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.